Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interaksi obat kontrasepsi dan hormonal yang diampu oleh Ibu Apoteker Harnisartika Kamarudin, SSI, MSI. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya Anissa Mariama selaku moderator, dan di samping kanan saya ada pemateri pertama atas nama Cahya Alfiana, pemateri kedua atas nama Gebi Aurelia Salsa Yahya. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan membawakan materi mengenai kontrasepsi dan hormonal. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya yang dilakukan dalam pelayanan kontrasepsi dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen. Pelayanan kontrasepsi adalah pemberian atau pemasangan kontrasepsi maupun tindakan-tindakan lain yang berkaitan kontrasepsi kepada calon dan peserta keluarga berencana yang dilakukan dalam fasilitas pelayanan KB. Adapun tujuan pemakaian alat kontrasepsi ini adalah diupayakan untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, dan dalam rangka merencanakan pembentukan keluarga kecil, bahagia sejahtera. Hal ini terbagi atas 3 masa usia produksi. Yang pertama, untuk masa menunda kehamilan bagi pasangan usia subur dengan istri usia di bawah 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilan. Yang kedua, masa menjarangkan kehamilan periode istri usia 20-35 tahun merupakan usia paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dengan jarak kelahiran 3-4 tahun. Yang ketiga, masa untuk mengakhiri setelah memiliki 2 orang anak atau lebih. Adapun syarat kontrasepsi yang baik yaitu aman pemakaiannya dan dapat dipercaya, tidak ada efek samping yang merugikan, lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan, tidak mengganggu hubungan seksual, cara penggunaannya sederhana, dapat diterima oleh pengguna dan dapat diterima oleh pasangan. Adapun metode kontrasepsi yang pertama itu metode perintang atau barier, yang kedua metode hormonal, yang ketiga metode intrauterin device, yang keempat metode operasi atau sterilisasi, yang kelima metode alami atau sederhana, dan yang terakhir metode darurat. Baiklah, kami akan masuk ke materi hormonal. Hormon adalah senyawa yang secara normal dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh dan dilepaskan ke peredaran darah menuju jaringan sasaran, berinteraksi secara selektif dengan reseptor khas dan menunjukkan efek biologis. Adapun kelompok hormon yang pertama itu hormon yang mengandung asam amino seperti epinefrin, norepinefrin, tiroksin, dan tiroidrionin. Kemudian yang kedua, hormon yang mengandung lipid seperti testosteron, progesteron, estrogen, aldosteron, dan kortisol. Yang ketiga, hormon yang mengandung protein seperti insulin, prolaktin, vasopresin, oksitosin, hormon pertumbuhan atau growth hormone, kemudian FSH, LH, dan TSH. Langsung saja ke materi kedua, itu ada golongan dan interaksi obat. Adapun dari golongan obat kontrasepsi itu ada 3, yaitu kontrasepsi pil, kontrasepsi suntik, dan kontrasepsi implan. Mekanisme kerjanya itu mencegah ovulasi, mengurangi dan mengentalkan jumlah lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, menghambat transportasi gamet dan tuba. Adapun dari kontrasepsi pil itu contoh obatnya seperti etinil, lestradiol, levonorgestrel, dropirenon, desogestrel, siproteron asetat, dan dienoges. Adapun kontrasepsi suntik itu ada siklofem dan DMPA. Dan yang terakhir ada kontrasepsi implan. Contoh obatnya itu Norplan, Implanon, dan Indoplan. Selanjutnya kita melangkah ke interaksi obat kontrasepsi, yaitu ada interaksi obat etinil, lestradiol, dan metoprolol. Mekanisme kerjanya itu etinil lestradiol dapat meningkatkan kadar metoprolol dalam darah sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah dan detak jantung yang meningkat. Jenis interaksinya itu adalah farmakodinamik. Yang kedua ada Depo-Provera, yaitu metrosiprogesteron dan metformin, yaitu
di mana dapat menurunkan kadar dari obat metformin sehingga dapat mengganggu kontrol glukosa darah karena dapat menyebabkan hiperglikemia, toleransi glukosa, diabetes mellitus onset baru, dan eksaserbasi diabetes yang sudah ada sebelumnya. Jenis interaksinya itu farmakodinamik. Selanjutnya ada Norvalan atau levonorgestrel dan topiramate. Mekanisme interaksinya itu pemberian levonorgestrel dengan topiramate secara bersamaan terutama pada dosis 200 mg per hari dapat menurunkan konsentrasi plasma dan kemanjuran hormon kontrasepsi. Jenis interaksinya itu farmakokinetik. Baik, selanjutnya yaitu interaksi obat hormonal, yaitu obat anti-tiroid. Contoh obatnya itu propiltiouracil dengan obat beta-metason. Mekanisme interaksinya yaitu PTU dapat meningkatkan laju penghapusan glukokortikoid. PTU juga dapat mengurangi efek beta-metason. Jenis interaksinya yaitu farmakokinetik. Rekomendasinya yaitu gunakan kombinasi dengan hati-hati, memantau pasien secara klinis, dan sesuaikan dosis obat. Jenis interaksi yang kedua yaitu antara carbimazole dan eritromisin. Mekanisme interaksinya yaitu carbimazole menghambat metabolisme CYP4 3A4 dimediasi eritromisin sehingga efek samping dari carbimazole menyebabkan toksisitas aditif dengan eritromisin. Jenis interaksinya yaitu farmakokinetik. Rekomendasinya yaitu gunakan kombinasi dengan hati-hati. Interaksi yang kedua yaitu interaksi obat hormon estrogen dan progesteron. Contoh obatnya yaitu noretisteron dengan obat teofilin. Mekanisme interaksinya yaitu kontrasepsi oral kombinasi dapat menghambat metabolisme teofilin. Jenis interaksinya yaitu farmakokinetik. Rekomendasinya yaitu pantau tanda-tanda keracunan obat, memonitoring kadar obat, dan gunakan kombinasi dengan hati-hati. Yang kedua yaitu norgestrel dengan eupiltium dapat meningkatkan konsentrasi serum eupitlium. Jenis interaksinya yaitu farmakokinetik. Rekomendasinya yaitu pantau kombinasi dan memonitor toksisitas obat. Interaksi yang ketiga yaitu interaksi obat kortikosteroid yaitu metilprednisolon dengan aminofilin. Penggunaan bersamaan dapat menyebabkan kehilangan kalium aditif mengakibatkan hipokalemia. Jenis interaksinya yaitu farmakodinamik. Rekomendasinya yaitu gunakan kombinasi dengan hati-hati dan memantau kalium serum. Yang terakhir yaitu interaksi antara beta-metason dan akarbose. Mekanisme interaksinya yaitu meningkatkan gluconeogenesis, menurunkan penyerapan glukosa yang mengarah pada peningkatan konsentrasi. Beta-metason mengurangi efek akarbose. Jenis interaksinya yaitu farmakokinetik dan rekomendasinya yaitu memantau kadar glukosa darah dan perlu dilakukan penyesuaian dosis. Demikianlah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai interaksi obat kontrasepsi dan hormonal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.